Ini adalah kisah tentang perjalanan yang tak terhindarkan dari media cetak tradisional menuju era digital yang mengubah cara kita memahami informasi. Dalam perjalanan sejarah, media cetak telah memegang peran penting dalam menyampaikan informasi. Mulai dari abad ke abad, media cetak, terutama koran, menjadi sumber utama berita bagi masyarakat. Dampaknya sih ada sangat besar sekali ya. Kami dulu waktu sebelum ada digital, jatah koran itu sampai puluhan ribu lah. Sekarang cuma tinggal ribuan, bahkan ada tinggal ratusan lah. Tapi alhamdulillah masih berjalan juga. Mudah-mudahan kedepannya kami juga berdoa semoga berjalan dengan lancar. Mungkin untuk langganan-langganan sih tetap masih ada. Masih ada. Dari kalangan generasi A lah. Kalau generasi Z sih udah jarang sih banyak. Karena minat bacanya mungkin udah nggak ada. Dia beralih ke digital mungkin. Makanya saya saran juga untuk generasi Z, tolonglah untuk minat bacanya ditingkatkan lagi. Karena kan minat baca untuk anak-anak sekarang kan udah jarang. Betul. Kami juga minta bantuan ke sekolah-sekolah mungkin untuk bisa dimanfaatkan lagi untuk koran surat kabarnya. Memang dampaknya sih besar sekali dari digital. Dulu waktu sebelum ada digital, kita kan waktu ada si Penmaru itu anak-anak tuh nyari hasil si Penmaru itu pengumuman kan lihat di koran. Kalau sekarang sih sudah nggak ada. Terus untuk lowongan-lowongan kerja dulu dicari di koran itu kan banyak. Sekarang udah jarang yang nyari anak-anak itu. Ya itu dampaknya sih sangat lumayan lah. Pada sorotan lain, Saudara, Indonesia mencatatkan skor membaca di angka 371 yang membuat Indonesia terdepak dari peringkat 64 menjadi 74. Peringkat ini dirilis Organization for Economic Cooperation and Development atau OECD dalam laporan Program for International Student Assessment. Kita tuh anak-anak tuh kadang-kadang ada berita-berita kan sebelum ada digital internet ini ini kan dia nyari ke koran apa yang bisa itu. Ya mah tugas-tugas dari sekolah juga kan dulu mah sering gitu. Kalau sekarang anak-anak sih lihatnya di Google aja ya. Kalau di koran udah jarang gitu Pak. Revolusi digital datang. Internet membanjiri segala sesuatu, meruntuhkan batas-batas fisik dan membawa perubahan yang mendalam. Dampaknya pun terasa. Pembaca koran-koran menurun secara signifikan. Dengan banyak pembaca beralih ke platform digital untuk mendapatkan berita terbaru. Kalau menurut saya sebenarnya justru koran ini perlu dikonsumsi oleh generasi muda. Karena biar generasi muda kita itu mendapatkan informasi-informasi yang valid, sehingga dia bisa lebih akurat dalam menentukan pilihan-pilihan yang akan dilakukan. Itu. Informasinya valid. Karena valid. Kalau hanya berdasarkan dari media sosial, itu tidak terjamin validitasnya. Sehingga nanti dikhawatirkan ketika generasi muda, anak muda milenial ini nanti membuat keputusan, itu keliru karena dasar datanya ini data yang tidak akurat. Nah ini yang dikhawatirkan. Majalah telah bertransformasi menjadi aplikasi, surat kabar kini memiliki edisi online, dan buku-buku tersedia dalam format digital. Meskipun transisi ini tidaklah mudah, namun bagi mereka yang berani beradaptasi, mereka yang akan bertahan. Hari ini, media cetak dan digital saling melengkapi. Mereka tidak lagi bersaing, tetapi bekerja bersama-sama untuk menyediakan informasi yang relevan dan terpercaya kepada khalayak yang semakin terhubung. Kalau untuk misalkan nih Pak, persaingan di era sekarang ini masih bisa tapi bersaing Pak gitu di koran kertas ini sama koran digital di Kota Bandung gitu khususnya. Kalau kita sih masih bisa Pak ya, karena kan di koran itu kita perlu data kan. Kalau di digital kita baca berita udah nggak ada arsip kan. Kalau koran kan kita perlu arsip, terus berita-beritanya kan dapat dipertanggungjawabkan untuk di koran, sedangkan di digital kan kita beritanya masih ada hoax lah gitu.
Kalau di koran kan dapat dipertanggungjawabkan gitu. Berarti kurang lebih mungkin kalau untuk koran kredibilitasnya mungkin sekarang itu sangat tinggi ya dibandingkan media sosial yang masih banyak berita-berita hoax atau ya belum tahu sumbernya di mana mungkin ya Pak, seperti itu. Gitu ya, bahwa ternyata disrupsi ini tidak membunuh semua media, tapi ada suatu masa di mana media baru memang hidup ya, mempengaruhi masyarakat, media lama juga sustain. Nah, saya kira model-model media sustainability ini yang perlu dipelajari oleh media Indonesia dan juga pers di Indonesia, bagaimana bisa menyesuaikan diri dan tetap sustain di era baru ini gitu. Nah, itu yang terus terang di Dewan Pers dengan asosiasi-asosiasi media, asosiasi wartawan, kami sedang membentuk yang disebut sebagai Task Force Media Sustainability. Jadi Task Force ini mempelajari model-model media konvensional yang sustain di negara lain dan bentuk-bentuk regulasi yang bisa mengafirmasi kedudukan news publisher katakanlah di hadapan dengan news platform. Di era sebelumnya, kertas dan tinta adalah raja. Media cetak seperti surat kabar, majalah, dan buku adalah cara utama bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi. Media cetak tidak bisa lagi bersantai di atas kemegahan masa lalunya. Ia harus beradaptasi, beralih ke platform digital, dan mengeksplorasi cara-cara baru untuk menjangkau pembacanya. Berarti tapi untuk koran itu menurut Bapak sekarang itu masih penting mungkin ya? Ya. Di era sekarang. Masih penting sih, soalnya kan masih ada kalau koran masih dicari itu karena kan melihat beritanya kan pasti, terus untuk datanya akurat dan bisa dipertanggungjawabkan, itu beda dengan yang dari digital itu. Kalau untuk harapannya dari Bapak gitu ya terhadap koran pada saat ini, mungkin harapan ataupun tindakan yang perlu ditindaklanjuti gitu Pak, ada nggak sih buat kedepannya gitu? Kami juga mohon bantuan dari pemerintah, terutama ya untuk coba mengembangkan lagi usaha kami di bidang perkoranan, karena kan kami juga butuh support dari pemerintah juga. Kami kan yang dari bawah tuh untuk mengembangkan ilmu juga lah, kita ngirim koran ke rumah itu kan menyebarkan ilmu juga ya. Makanya kami bantuan dari pemerintah, gimana caranya supaya penerbit sama kita juga masih bisa berlangsung lah. Berarti harapannya mungkin dari Bapak semoga koran kedepannya lebih baik lagi gitu ya, terhadap penjualan ataupun pengguna koran saat ini. Kesimpulannya tadi untuk meminta bantuan terhadap masyarakat atau sekolah, kampus, bahkan pemerintahan untuk membantu meningkatkan kembali gitu efektivitas bahkan daya minat terhadap koran kertas pada masa yang akan datang. Transisi ini bukanlah akhir dari era media cetak, melainkan awal dari bab baru dalam sejarahnya. Kini, dengan adanya teknologi, media cetak memiliki potensi tak terbatas untuk terus menginspirasi dan memberdayakan masyarakat. Terlepas dari bentuknya, daya tarik media cetak tidak pernah pudar. Itu adalah bagian dari warisan budaya kita yang akan terus hidup, terus berkembang, dan terus bermanfaat bagi kita semua. Inilah transisi media cetak, dari cetak ke digital, dari masa lalu ke masa depan.